Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita masih bisa dapat hidup di muka bumi ini. Dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita sungguh begitu besarnya, sungguh begitu banyaknya, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung-hitung nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, maka sungguh kalian tidak akan sanggup menghitung nikmat tersebut. Hal itu karena begitu besar dan begitu banyak kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Dan Allah menjanjikan apabila kita mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya, siapa yang mengingkari kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya, yaitu dia tidak mau bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dengan azab yang pedih. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka sungguh benar-benar akan aku tambah kepada kalian nikmatku. Namun jika kalian mengingkari nikmat tersebut, kalian tidak mensyukurinya, maka sungguh azabku sangatlah pedih bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur. Dan yang dimaksud dengan kesyukuran adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat syukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun orang yang tidak mau beribadah, orang yang sombong, orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, juga tidak menjauhi larangannya, maka mereka itulah orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita di saat ini adalah kita masih dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan dengan apa jamaah sekalian? Di antaranya dimuliakan dengan hidayah. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Kita lihat, Masya Allah, berapa banyak kaum muslimin sehari sebelum bulan Ramadan, masjid-masjid masih kosong. Kaum muslimin masih malas untuk melakukan salat atau melakukan salat berjamaah. Tidak ada yang melakukan puasa sunnah. Tetapi menjelang sehari masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada banyak kaum muslimin. Masjid-masjid menjadi penuh. Mereka pun mampu untuk beribadah puasa di bulan Ramadan. Ini semua adalah nikmat. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menolong kita, yaitu dengan mengikat setan-setan sehingga setan-setan tersebut tidak bebas lagi menggoda kita. Sebagaimana Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa ghuliqatish syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memberikan hidayah kepada kita, Allah juga menolong kita dengan mengikat setan-setan sehingga mereka tidak bisa menggoda kita di bulan ini. Sehingga kata para ulama, kalau seorang berbuat maksiat di bulan Ramadan, dosanya juga akan dilipat gandakan. Jadi jangan kita kira hanya pahala yang dilipat gandakan di bulan Ramadan, dosa juga. Kalau kita berbuat dosa di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan dosanya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan hidayah, Allah sudah menolong kita, lalu kita sendiri berbuat maksiat kepadanya, maka Allah akan lebih murka kepada kita. Dan hikmah yang sangat besar yang bisa kita petik dari bulan ini adalah kita jadikan bulan ini sebagai bulan pendidikan. Puasa yang kita lalui, kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita menahan hawa nafsu di bulan Ramadan, kita jadikan pendidikan. Sehingga setelah keluar dari bulan Ramadan, kita bisa praktekkan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Pendidikan yang telah kita lalui di bulan Ramadan, kita praktekkan. Jangan sampai setelah berakhir bulan Ramadan, kita kemudian malas lagi datang ke masjid. Kita kemudian tidak berusaha menahan hawa nafsu.
Karena sesungguhnya hakikat puasa bukanlah menahan lapar dan dahaga. Bukan itu inti daripada puasa. Tetapi inti daripada puasa menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya puasa. Sehingga orang yang berpuasa tetapi dia masih melakukan hal-hal yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak akan memberikan ganjaran pahala kepadanya. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man lam yada qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang haram dan perbuatan yang haram, dan juga tidak meninggalkan perbuatan kejahilan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh puasanya meninggalkan makan dan minumnya. Jadi hakikat puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari kata-kata kotor, menahan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, menahan diri dari menyakiti sesama. Ini yang dimaksud dengan puasa. Ini inti daripada puasa. Mudah-mudahan kita sudah terbiasa menahan diri di bulan Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan, kita juga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menahan diri dari hal yang diharamkan. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Nikmat lain yang juga sangat besar di bulan Ramadan yang mulia ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah bagi siapa yang menjalankan puasa Ramadan dan melakukan salat tarawih. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, yakni dia mengimani ini puasa adalah wajib, dan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah. Artinya apa? Puasanya ikhlas, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan karena tidak enak sama kawan lalu ikut-ikutan berpuasa, bukan. Tetapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat malam, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hanya saja ulama kita menjelaskan, apakah yang diampuni itu hanya adalah seluruh dosa, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, ataukah yang diampuni hanya dosa kecil? Jawabannya jamaah sekalian, kalau kita perhatikan hadis-hadis yang lain, yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan tahun berikutnya, semua ibadah-ibadah itu adalah penghapus-penghapus dosa yang kita lakukan di waktu-waktu tersebut, dengan syarat idza jtunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Artinya apa? Kalau seorang tidak menjauhi dosa-dosa besar, berarti dosa-dosa kecilnya pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan senang dulu bahwa dosa-dosa kita akan diampuni, tidak. Hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar akan diampuni apabila kita sertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat. Dan tidak ada bulan yang lebih pantas, yang lebih berhak untuk kita taubat kepada Allah melebihi bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita pergunakan bulan Ramadan yang tersisa ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha."
wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Apa yang dimaksud dengan taubat yang sebenar-benarnya? Ulama kita menjelaskan, taubat yang benar apabila telah memenuhi syarat-syarat taubat. Apa saja syarat-syarat taubat itu? Yang pertama, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah. Kita meninggalkan perbuatan maksiat. Kita lakukan itu demi Allah, karena kita takut kepada Allah, karena kita mengharapkan surganya, kita takut dengan nerakanya. Artinya, kalau seorang taubat dari minum khamar misalkan, kenapa? Karena dia tidak punya uang lagi. Seorang taubat dari narkoba, kenapa? Karena sekarang di penjara. Ini bukan taubat yang benar. Tetapi taubat yang benar dia ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cuma taubat seperti itu, nanti kalau dia ada duit, dia beli lagi khamarnya. Kalau dia keluar penjara, dia kembali lagi narkoba. Tetapi kalau dia taubatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allahnya yang di penjara dan Allahnya di luar penjara itu sama. Tidak ada bedanya. Maka dia tidak akan kembali untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat taubat. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah segera meninggalkan dosa tersebut. Taubat yang benar apabila seorang menyatakan taubat dan dia langsung meninggalkan dosa itu dan dia tidak menunda-nunda lagi. Bahkan apabila seorang menunda taubat, berarti dia telah menambah dosa. Kenapa? Karena taubat itu adalah ibadah. Taubat adalah kewajiban. Kalau seorang menunda taubat, berarti dia menunda untuk melakukan kewajibannya kepada Allah. Sehingga kata para ulama, dia juga harus bertaubat dari dosa menunda taubatnya. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga adalah dia menyesal. Menyesali dosa yang sudah dia lakukan. Ini hakikat taubat. Nabi SAW menyatakan at-taubatun nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Inilah hakikat taubat, menyesali. Kalau perlu ditangisi dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Betapa besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, tidak kita syukuri. Alhamdulillah. Walaupun kita di penjara tetapi kita masih sehat. Ada orang di luar, bahkan orang kaya, kesehariannya terbaring di tempat tidur. Kesehariannya terbaring di rumah sakit. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat kesehatan. Nabi SAW memerintahkan kita untuk melihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam hal dunia. Kalau kita sehat, walaupun kita miskin, lihat orang yang sakit, sudah miskin juga sakit. Bahkan orang kaya miskin tidak ada manfaat kekayaan yang orang kaya yang sakit, kemudian kekayaannya habis untuk membiayai pengobatannya, maka tidak ada manfaat harta kekayaan yang dia miliki kalau seperti itu. Dia tidak bisa menikmatinya. Maka kita harus menyesali dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Kemudian syarat yang keempat adalah bertekad di dalam hati tidak akan lagi mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Ini syarat taubat. Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba kalau di dalam hatinya masih tersimpan keinginan, kelak kalau saya keluar penjara, saya akan masih melakukan dosa-dosa yang pernah saya lakukan di masa lalu. Allah tidak terima taubatnya. Kalau dia masih bertekad, masih berkeinginan, kelak kalau dia punya duit, dia masih akan beli khamar dan seterusnya, maka Allah tidak akan menerima taubatnya. Kemudian syarat yang kelima kata para ulama, taubat itu harus dilakukan sebelum habis waktunya. Kapan habis waktunya? Yaitu ketika maut telah datang menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an." Tidaklah taubat itu akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan sampai ketika maut sudah datang menjemputnya, baru dia mengatakan, saya taubat sekarang. Juga Nabi SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba selama
dia belum sekarat, selama malaikatul maut belum datang menjemputnya. Maka marilah kita gunakan kesempatan hidup kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keenam adalah apabila dosa kita itu berhubungan dengan hak hamba Allah, hak orang lain, maka harus kita selesaikan. Artinya kalau kita pernah mencuri barang seseorang, harus kita kembalikan atau kita minta pemaafan. Kalau kita pernah menyakiti seseorang, kita pernah memukul seseorang atau menzalimi seseorang, harus kita minta maaf dulu kepadanya, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Ini kalau dosa berhubungan dengan orang lain. Maka Allah tidak akan mengampuni kita sampai kita meminta pemaafan darinya. Kalau tidak, maka urusannya adalah sampai di akhirat kelak. Maka sebelum kematian datang menjemput kita, marilah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah kaum muslimin, bukanlah hamba Allah yang terbaik yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, bukan. Tetapi hamba Allah yang terbaik adalah yang senantiasa bertobat kepadanya. Nabi SAW telah mengingatkan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'una wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam, artinya setiap manusia, selalu berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat kepadanya. Oleh sebab itu, Allah mencintai orang yang bertobat kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah kabarkan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat dan senantiasa menyucikan dirinya. Maka harus kita tanamkan dalam hati optimisme bahwa dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah. Sebab tidak ada manusia yang selamat dari dosa. Tidak ada manusia yang bisa lepas dari dosa. Tetapi manusia yang terbaik adalah dia senantiasa bertobat kepada Allah ketika dia berbuat dosa. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan salat tarawih, maka kita berharap semoga dosa-dosa kita diampuni. Demikian pula setelah kita bertaubat kepada Allah di bulan Ramadan ini, kita berharap semoga dosa-dosa kita diampuni. Tetapi tidak ada satupun dari kita yang bisa memastikan bahwa dosa kita sudah pasti diampuni. Tidak ada. Kenapa? Karena kita juga tidak tahu apakah ibadah puasa kita, apakah taubat kita, apakah sholat tarawih kita diterima Allah atau tidak. Kita belum tahu. Terlebih kita menyadari puasa kita banyak kekurangan, sholat kita banyak kekurangan, taubat kita banyak kekurangan. Maka kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Yang bisa kita lakukan hanyalah berharap-harap cemas dan senantiasa berdoa kepada Allah serta berprasangka baik kepada Allah, semoga taubat kita diterima olehnya, semoga dosa-dosa kita diampuni olehnya. Tidak ada yang bisa memastikan dosa kita itu terampuni. Dan juga perlu saya ingatkan, sebagian orang mengatakan kalau sudah masuk Idul Fitri berarti kembali suci. Kata mereka Idul Fitri artinya hari raya kembali suci. Ini salah. Ini tidak benar. Ini salah. Bahasa Arabnya bukan seperti itu. Idul Fitri itu artinya hari raya Al-Fitr. Hari raya Al-Fitr itu artinya berbuka. Artinya kembali tidak berpuasa. Berpesta dengan makanan-makanan, bersenang-senang dengan makanan-makanan. Itu artinya dalam bahasa Arab dan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan artinya kita kembali suci semuanya, bukan. Sehingga kita kemudian berpikir, kalau begitu saya mau berbuat maksiat lagi. Toh nanti saya ketemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya, nanti Allah akan ampuni. Tidak. Jangan seperti itu. Belum tentu dosa-dosa kita diampuni.
Maka yang kita harus lakukan adalah berharap-harap cemas dan berdoa kepada Allah semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah bulan Ramadan jangan sampai kita kembali melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang telah kita tinggalkan di bulan Ramadan. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.